Chapter 1621. Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga? Manusia, segera pergi atau mati." Kedua mata kadal api putih padat itu dipenuhi dengan hawa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Sekarang, bagaimanapun, hanya dua banseng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau balau dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa menjerit tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Gelombang magma puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah muncrat dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan memiliki ekspresi yang tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan daerah dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang. Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou Di terakhir di benua Douqi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tusi. Panas yang membara naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya, melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada beberapa hal menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga saya benar, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang mengalir menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya,
mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepatnya dia masih tidak dapat mencapai akhir magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhir untuk magma ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi tidak ada. Bang bang bang. Xiao Yan mengisi melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api lotus pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah dimurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah. Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Api teratai iblis pemurnian melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung, magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. Dewa kuno Tusi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dodi. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa Kuno Tusi terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat di mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu
pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura terpencil kuno perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada bujur sangkar yang sama besar di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menciut saat mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah dewa kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api ditembakkan dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah... Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Chapter 1622. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pemandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan terapung di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang bisa melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk menakutkan yang ada di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehampaan kehidupan. Meneguk, tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa bagian bawah dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga bermaksud untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa di state-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Lebih baik tidak tinggal di tempat ini lama-lama. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membuat Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini.
Tubuh Xiao Yan perlahan ditarik ke belakang saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka terbuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa di statnya. Baru setelah itu dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa. Penjara makam. Apakah kamu membawa giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api teratai iblis pemurnian menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya. Suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong, dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang sangat besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu keemasan. Ledakan. Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tersisa. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di negara Xiao Yan tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang bang, dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang sebesar ini. Sok melonjak di dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Jiwa di stat, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi bergegas keluar dari dunia ini. Swoosh! Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya.
Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu menghantam Xiaoyan dengan marah. Sial, ekspresi Xiaoyan sekali lagi diubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang bang, pemusnahan api lotus meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak, namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan berhati-hati saat sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan lotus api pemurni dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retak-retak, sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Ini langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu sangat membentur tubuh Xiaoyan. Grup, wajah Xiaoyan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici, darah Xiaoyan mewarnai segel cahaya dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiaoyan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang terkunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun Anda memiliki jiwa distet, tubuh Anda hanya berada di kelas doseng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku mengizinkanmu melarikan diri? Ruang di atas. Kepala Xiaoyan tiba-tiba bergetar sementara Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiaoyan. Dari kelihatannya, jika Xiaoyan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu akan hancur, darah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang tertinggal di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menembus penahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya tiba-tiba berhenti saat masih puluhan kaki dari kepala Xiaoyan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan, yang berencana bertarung habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiaoyan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang sepertinya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gemetar bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam angkasa. Namun, cahaya redup muncul di dunia ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya.
Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia dewa kuno, kau bajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan geram yang dipenuhi dengan perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno tetap sunyi di hadapan raungannya yang keras. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Chapter 1623. Bang! Suara magma yang meledak tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Xiao Yan GG. Sun Er bergegas ke depan. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menyeka bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya serius saat melihat ke terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Su Qian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Hal mengerikan apa yang ada di dasar magma. Old Mang, beritahu kepala klan Gu Yuan dan sisanya bahwa berita itu dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi bergetar hebat saat mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Gu Yuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. The Ancient God Mansion benar-benar terletak di bagian bawah magma. Kailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di alam di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak dapat meninggalkan alam itu. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao Yan tertawa getir dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan tidak ada yang hadir yang bisa menundukkannya jika diisi. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, sepertinya tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan pil di embrio, dia mungkin benar-benar akan menerobos ke kelas Dodi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama di alam Hun. Apakah Anda mengatakan bahwa misi Anda telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan melihat sosok berlutut yang gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiao Yan segera setelah mereka tiba di wilayah sudut hitam. Mereka semua tewas di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini tertutup keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia menuntut. Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah sudut hitam. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya.
Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata, bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelumnya, bagaimana dia bisa datang tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dingin. Sosok yang membungkuk di bawah melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Namun, semuanya menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu, mungkinkah Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa rumah dewa kuno terletak di wilayah sudut hitam? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berusaha keras untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiaoyan bisa langsung mempelajarinya? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah menjelajahi wilayah sudut hitam sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita tentang kemunculan Xiaoyan di wilayah sudut hitam telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan itu? Kata Nihility Devouring Flame. Baru-baru ini, Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Saya sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah sudut hitam. Aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Iya, Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio di pil di dalam rumah dewa kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak lain adalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati daerah dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang sekitar tempat itu. Berdengung, ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait dengan Anda. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia melihat ke arah Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya pasti akan membantu Anda setelah saya maju ke kelas Dodi di masa depan. Gu Yuan kaget. Ia tidak menyangka Hun Tiandi benar-benar berusaha merekrutnya.
Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, dikabarkan bahwa seorang elit Dou di semuanya perkasa. Tapi mengapa para elit Dou di dari masa lalu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah saya maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi memandangi ruang kosong yang tak berujung. Ada kilau aneh berkedip melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa, dunia ini tidak akan bisa menahan saya. Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menundaku, kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno ada di wilayah sudut hitam, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata itu diucapkan. Itu dengan cepat menghilang saat dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir pasti memahami situasinya dengan cukup baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Tampaknya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kita akan segera tahu siapa yang kalah. Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang yang kikir. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hun-nya telah mengalami banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan rumah Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang selama ini menyembunyikan beberapa informasi. Hun Tiandi mendesah pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menonjol di Central Plains, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir sebenarnya melarikan diri dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari belakang itu sudah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa sangka bahwa kesalahan kecil ini justru akan membuat masalah besar bagi mereka. Kamu akan menderita jika kamu meremehkannya. Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh. Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasi Anda cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, mari kita pergi ke wilayah sudut hitam dan melihat-lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan lenyap. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia menatap Hun Tiandi, yang telah menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia melihat ke arah Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun.
Chapter 1624. Akademi Jianan. Banyak siswa datang dan pergi di sepanjang jalan besar dengan pepohonan yang berjajar di sisinya. Energi unik yang dimiliki pria dan wanita muda tersebar di seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi di saat santai yang langka. Dia menatap langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan melihat langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda dulu. Memang sudah bertahun-tahun. Suara lembut tiba-tiba dikirim dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan melihat ke arah instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang dan seksi di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia memelototi Xiao Yan dengan kasar dan menegur. Kamu sudah sangat tua tapi kamu masih belum tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya ditempatkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat disukainya. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh Hall of Souls dan klan Hun hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan terus berlatih dia akan bisa melarikan diri dari nasib yang hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hati awalnya yang tegang telah rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga telah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, waktunya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan bertekad dibandingkan dulu. Kelembutan asli secara samar-samar telah berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa ditonton untuk waktu yang lama. Xiao Yu meringkuk bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesonanya pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat ke arah instruktur wanita cantik di sampingnya, yang sedang menggigit bibir merahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini sambil tersenyum manis. Jawaban ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan mengalihkan pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya perlahan berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Hah? Xiao Yan sekali lagi terkejut.
Dia segera tertawa, kamu tampaknya cukup membingungkan. Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk saya sampaikan kepada Anda saat terakhir kali saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit tertegun. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini, generasi yang lebih muda dan bahkan beberapa generasi yang lebih tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain bisa memarahi mereka, tapi jika orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang telah menyerbu ke berbagai sekte sendirian karena ini. Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya tampak seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hihi, dewa mereka ini disebut sampah tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Teman kecil, itu adalah sesuatu dari saat kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona pada Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang masalah di klan sambil melihat langit biru. Dia tidak memiliki kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiama beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang bisa bertahan. Beberapa tahun lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara memiliki nama Anda pada mereka, menyebabkan sesepuh itu tidak bisa tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya, yang matanya tertutup. Nafas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan sudah tidur. Bahkan Xiao Yu kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Rasa kasihan muncul di matanya. Tangannya dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari betapa Anda telah berkorban. Kamu telah memikul beban berat sendirian. Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan hidupmu. Haha, banyak teman kecil di klan melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantu Anda setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang yang lebat tersebar di pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas yang harum. Dia menatap wajah tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut saat mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat tersebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut saat dia melihat wajah, yang telah berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan di bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah, mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut saat mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia mengetahui beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu penatua pertama. Kumpulkan semua siswa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menahannya setelah pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, terima kasih banyak, saudari Xiao Yu. Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menelepon saudara perempuannya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik kecil yang penurut.
Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu." Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup saat dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil dalam hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan kesedihan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan serius melihat ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Swosh swosh. Beberapa sosok melintas dan muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Kailin. Klan Hun akan datang. Kedua wanita itu memandang ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana gelisah menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan menatap Sun Er dan Kailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Kailin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, "Jika kami berhasil menyelesaikan masalah ini, kami akan mengadakan pernikahan yang megah." Iya, ekspresi malu dan gembira melonjak di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Tetua pertama, santai saja, aku sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan merugikan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, menatap Suqian dan berkata, "Anak kecil, terima kasih banyak." Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Para siswa yang berkerumun padat melonjak seperti air banjir. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang secepat kilat. Aura seperti monster menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat bumi yang bergetar seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela napas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu berguncang dengan kuat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin deras yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh di langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang. Chapter 1625. Awan hitam menutupi langit, yang sepertinya menjadi redup dalam sekejap. Aura seperti monster menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Itu menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan di wilayah sudut hitam adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu secara alami tidak mudah membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya meninggalkan barang-barang seperti setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka dengan sendirinya akan menyesal ketika waktunya tiba.
Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak awal. Terlepas dari apa situasinya, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia secara alami tidak akan menahan jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa individu yang menentukan. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka mengerti betapa menakutkan yang disebut klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah sudut hitam. Segera, awan hitam bergejolak dan keluar dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Hati-hati, Sun Er dengan lembut berbicara di samping. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok muncul di ruang angkasa. Pemimpinnya adalah kepala marga dari marga Hun, Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mengikuti dari belakang. Di belakang mereka adalah 4 orang tua abadi yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura dari 4 orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar telah pulih. Mata Xiaoyan melirik ke 4 individu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan bintang 8 doseng. Hal ini cukup menimbulkan ketimpangan antara kedua belah pihak. Pada saat Xiaoyan memiliki wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiaoyan bersinar saat melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Wilayah sudut hitam ini memang merupakan lokasi rumah dewa kuno Tusi. Gu Yuan memandangi pasukan klan Hun yang besar di kejauhan dan berkata. Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan. Gu Yuan tampaknya menyadari keterkejutan dan tawa Xiaoyan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang ketiga klan kita saat ini. Lei Ling di samping berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini masalahnya, kami hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam mengangguk. Memang, jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu takdir yang menunggu tiga klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Itu benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan rumah dewa kuno di dalamnya. Namun ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir itu sepertinya tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiaoyan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertarungan besar ini akan menjadi sedikit tidak terduga jika ini masalahnya. Bintang lanjutan tingkat 9 doseng dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ras non-manusia menghasilkan ahli kelas doseng tingkat lanjut bintang 9 dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan makhluk misterius ini telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya, Gu Yuan bergumam. Xiaoyan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya seperti ini.
Bagaimanapun, orang itu pasti sudah ada untuk jangka waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga rumah dewa kuno. Tidak sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa itu lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun, kehidupan magical beast seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Dodi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata dingin dan tajam tertuju pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi mendesah pelan melihat ini. Dia tidak mengatakan apapun. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar hadir di dalam klaster cahaya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kuno yang ilusi. Energi dari seluruh tempat ini sepertinya telah mendidih mengikuti kemunculan sosok kuno itu. Seorang tuan seperti tekanan turun dari langit. Dewa kuno Tusi, Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram saat mereka menyaksikan lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan besar adalah giok dewa kuno Tusi yang legendaris. Mereka ingin menggunakan giok dewa kuno Tusi untuk memanggil rumah dewa kuno. Mata Gu Yuan bersinar saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat giok dewa kuno Tusi sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat berserakan. Suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar secara langsung berubah menjadi puluhan ribu kaki jurang yang dalam di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tiandi. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, itu telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu menyebar ke wilayah sudut hitam dengan cara yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, wilayah sudut hitam kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil gua dewa kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang. Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar doki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Dalam formasi, banyak tangisan keras juga dipancarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang tertinggal di atasnya ditembakkan dari tentara. Akhirnya, mereka saling silang. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya doki yang besar dan besar terus meledak di formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan sengsara yang tajam. Kabut hitam di rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan yang mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut sampai memiliki wajah pucat.
Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai mundur dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bersikap seolah-olah tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Hihi, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia hendak menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua, yang membangun dunia kematian saat itu, di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke Distet, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Jadi, Anda benar-benar telah berkembang menjadi memiliki jiwa Distet. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Nihility Devouring Flame saat ini telah maju menjadi memiliki jiwa Distet. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu pada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga. Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi ketiadaan. Setelah itu, jari juga dengan cepat ditekan ke bawah. Bro, sosok itu bahkan tidak melakukan kontak dengan tubuh sesepuh ketika yang terakhir meludahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya saat api hitam mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap tak berujung meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua doki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Doki yang luas dan perkasa mengandung serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu secara langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih Nihility Devouring Flame. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang telah menyerbu ke medan pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio Nihility Devouring Flame sedang terlibat dalam pertarungan besar. Teriakan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan, kembalikan gerbang keheningan kematian saya.